Terpaksa minum air tandas, tiada akses kepada air bersih di penjara Israel. The Israeli forces, they kidnap us and they even put us on a terrorist jail. For what reason, I don't know. So I hope the world will see the cruelty of Israeli forces. We even drank from the toilet water. We don't have enough clean water. They didn't give us enough food. And even some of our delegation from other countries, they need medication. They throw all of our medication, even though we will jail in the terrorist cell, but it doesn't break our hope and spirit to continue to break the siege and break the blockade, insyaAllah. Malam, 3 daripada anak-anak kita rakyat Malaysia yang agak keberatan untuk menandatangani arahan pengusiran dari Israel, tapi pendapat kita adalah untuk mereka bersetuju, dan kita bincang juga dengan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Sani untuk mengajak semua pulang, dan kita susun strategi berikutnya. Dan Alhamdulillah 23 sekarang menuju ke lapangan terbang Ramon di selatan Israel dengan pesawat khas dari Turki yang mengangkat mereka ke Istanbul. Dengan rundingan saya dengan pihak Ketua Bisikan Malaysia yang ada di Ankara sekarang untuk menyelaraskan bersama dengan Duta Besar dan Kedutaan Malaysia di Ankara, lebih baik mereka itu menginap di Istanbul sekitar 1-1,5 hari untuk istirahat dulu lah gitu ya. Siasatan kesihatan dan akibat trauma dan tekanan rejim zalim dan tenaga Israel yang telah bertindak agak keras terhadap mereka. Saya setuju, dan mereka akan melepas pulang mungkin esok malam ataupun lusa. Alhamdulillah banget guys, ini kabar yang sangat luar biasa banget buat kita ya, khususnya buat kalian sebagai warga Malaysia, karena ke-23 tahanan Global Sumud Flotilla dari Malaysia telah dibebaskan dan akan dikembalikan ke Malaysia. Tapi guys, ini ada sesuatu yang sangat menarik banget nih, dimana setelah ke-23 orang ini bebas, mereka tuh banyak yang menceritakan pengalaman mereka ketika ditahan di Israel. Gue kaget karena tadi sempat lewat di FYP dan gue langsung memutuskan untuk bikin video ini karena kalian harus tahu juga apa yang dilakukan Israel di ketika menahan ke-23 tahanan ini. Kami 9 orang dikurung dalam kabin seluas 2 kali 3 meter. Sebenarnya masa intercept tu kami antara kapal yang paling hadapan dah. Kami dipintas ketika kami berada dalam 43 batu nautika dari Gaza. Dan sebenarnya kami telah pun diserang dengan water cannon sebanyak 4 kali. Dan selain itu juga kami telah diancam dengan kapal tentera yang datang, saya rasa dalam jarak lebih kurang 400 meter dari kapal kami. Macam saya kongsi sebelum ini, saya menaiki Inanna, kapal yang kecil sepanjang 15 meter, lebarnya dalam 3 meter. Tetapi kapal Navy itu datang, kita tahu itu adalah sebahagian dari propaganda dan juga cara psikologi menakut-nakutkan kami. Kami dah membuat keputusan sepakat untuk ke Gaza, tapi selepas bermuafakat di saat-saat akhir, kami tidak akan menggadaikan nyawa sebab peluang untuk ke Gaza masih ada. Betul. Tetapi apa yang ingin saya kongsi, pengalaman dibawa ke immigration dan seterusnya ke penjara, di situ bermulanya satu proses berbentuk kita kata penderaan ataupun proses bully. Yang mana sebaik kapal kami dipintas, 6 orang tentera Yahudi telah mengambil alih, menunda kapal kami ke Ashdod. Dan sepanjang proses itu, kami lelaki perempuan ada 9 orang telah dikurung di dalam kabin yang seluas dalam 2 kali 3 meter, 9 orang. So ada katil, tapi 6 orang tidur atas katil, 2 atas lantai dan seorang terpaksa berdiri hampir 20 jam. Oh my god, bahkan sampai ada yang berdiri 20 jam. Ya kalian bisa bayangin aja guys, itu ruangannya sempit banget, 2 kali 3 meter, dan yang isinya 9 orang. Gila, sumpah. Terpaksa minum air tandas, tiada akses kepada air bersih di penjara Israel. The Israeli forces, they kidnap us and they even put us on a terrorist jail.
For what reason, I don't know. So I hope the world will see the cruelty of Israeli forces. We even drank from the toilet water. We don't have enough clean water. They didn't give us enough food. And even some of our delegation from other countries, they need medication. They throw all of our medication, even though we will jail in the terrorist cell, but it doesn't break our hope and spirit to continue to break the siege and break the blockade, inshallah. Ini sekedar saran dari aku sebagai tenaga medis. Nanti mereka nih, para tahanan ke-23 tahanan ini tuh ketika sampai di Malaysia langsung dicek aja terus kesehatannya. Harus terus dipantau guys, karena mereka tadi bilang sampai ada yang minum air tandas. Kalian bisa bayangin seberapa kotornya itu air, dan mereka terpaksa minum karena memang 75% tubuh kita itu adalah air, dan kalau kita nggak minum itu pasti bakal berbahaya banget buat nyawa kita. Bahkan ada yang bilang nih katanya guys, mereka tuh dikurung di dalam sebuah penjara atau kayak sangkar burung saking kecilnya di bawah terik matahari gitu. Very disgusting how they treated us in the prison. They had a very much protocol, so-called protocol, just to make us feel so disgusted with ourselves, and then we had to change our clothes, and then they will put us into a cage under a very sunny bright, and then they didn't treat us as a hijabi. Some of our Muslim women, they denied their hijab, and then when we were in dibuka hijabnya. they didn't even give us clean water and also medicine, even when we asked. And one woman was in a serious dire need of a medicine. They denied it. They said she didn't die yet, that it's okay. And then we had to drink from the tap water in the toilet. Oh my god. Berarti benar valid apa yang dikatakan tadi oleh aktivis yang lain yang katanya nih minum air toilet. Bahkan nih katanya ada satu wanita di sana tuh yang memerlukan obat banget gitu. Ini tuh bener-bener butuh obat nih, dan bilang ke tentara Israel butuh obat nih, disakit mungkin gitu ya. Dan tentara Israel gak ngasih, dia cuman kayak bilang dia belum meninggal dunia, gak apa-apa, gak dikasih obat. Anjir, ini udah sangat keterlaluan banget sih guys. Ini pengalaman langsung ya dari aktivis yang dibebaskan. Semengerikan itu penjara di sana. Aktivis Turki Sumud Flotilla Semanur Sunmaj Yaman. Tentara penjajah telah menanggalkan tudung kepala tahanan di penjara, dan rekan-rekan yang tidak bertudung menawarkan kemeja mereka untuk menutup kepala mereka. Oh, ini pakai t-shirt guys. Cezaevinde bize İsraillerin verdiği tişört. Çünkü başörtülerimizi aldılar ve biz ne yapacağımızı bilemedik. Birbirimizin, daha doğrusu açık arkadaşlarımız tişörtlerini verdiler, sağ olsunlar. Bahkan baru perasan dalam nih Ardel macam pakai tudung putih, perhati balik nampak macam t-shirt kan. Mana Ardel guys? Mana Ardel? Wait. Oh ini kah? Ini kah? Oh, enggak. Jadi Ardel juga yang dari Malaysia, dia juga ternyata pakai t-shirt untuk menutup kepalanya karena si hijabnya itu dipaksa dilepas oleh Israel. Mereka sudah selamat sekarang, alhamdulillah. Meskipun mereka tidak berhasil menembus blokade dari Israel itu ya, dan juga berhasil memberikan bantuan kepada Gaza, tapi gak apa-apa, at least mereka sudah mencoba, dan mereka punya mental yang sangat kuat guys. Jangan sesekali kalian menghujat, ngapain kalian pergi ke sana nyusahin kerajaan, jangan seperti itu, karena dengan mereka memiliki mental seperti itu aja, itu menurut aku udah sangat luar biasa banget guys. Dan ini sebelum aktivis itu dibebaskan, banyak sekali rakyat Malaysia yang berkunjung ke semacam kedutaan gitu ya di Malaysia untuk membebaskan ke-23 tahanan Israel itu, dan ternyata mereka berhasil. Usaha mereka berhasil. Di sini tidak melihat tua muda, semua mereka terjun. Ini adalah bentuk kepedulian rakyat Malaysia untuk membantu sesama. Aku yakin banget kalau soal solidaritas atau kemanusiaan, Malaysia memang paling terdepan banget. Bahkan satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang mengirimkan 23 orang sekaligus untuk mengikuti Sumud Flotilla ini. Di Indonesia cuma ada satu orang yang berani karena memang mereka memutuskan untuk
gue mundur gitu. Itu terlalu berbahaya. Dan ada satu orang yang berani. Tapi Malaysia, 23 orang mereka langsung bergerak sama-sama untuk menjalankan misi Sumud Flotilla ini. Meskipun tidak berhasil, tapi itu misi ataupun usaha yang sangat luar biasa banget sih guys. Di akhir video, tentunya aku mau ngucapin turut bersukacita atas dipulangkannya ke-23 tahanan ini. Kita jangan dulu berharap banyak guys. Israel itu bukan negara biasa-biasa. Mereka punya banyak sekali proteksi gitu. Tidak mudah untuk menembus sana. Dan dengan niat yang sangat kuat dari para aktivis Sumud Flotilla ini juga mereka udah sangat luar biasa. Kita harus apresiasi banget. Kalaupun nanti ada misi yang sama, semoga bisa membuahkan hasil. Setidaknya dengan adanya Global Sumud Flotilla ini tuh, tentara Israel tidak terlalu fokus pada Gaza, tapi mereka sedikit mengalihkan perhatian lebih besar pada gerombolan Sumud Flotilla, sehingga masyarakat Gaza mungkin di sana bisa lebih sedikit leluasa untuk bernapas. Kita gak ada yang tahu maksud tujuan mereka, karena yang mengikuti Sumud Flotilla ini adalah orang-orang yang sangat cerdas dan mempunyai mental yang sangat luar biasa. Kita perlu mengapresiasi. Salam dari aku sebagai warga Indonesia, dan terima kasih kalian sudah nonton video ini. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.